Jadi kalau ilmu pasti itu kita mengalami sendiri, kita melalui prosesnya, kita mengetahui tata caranya, dan terakhir kita menikmati hasilnya. Itu ilmu pasti. Oke, selamat siang sahabat tani, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini saya mau membuat ini ya, abu sekam. Nah, jadi beda sama arang sekam ya, ini abu sekam. Jadi yang perlu kita siapkan adalah satu, bahan sekamnya. Yang kedua ini wajan atau penggorengan. Nah, untuk tahap awalnya kita panaskan dulu penggorengannya, baru kita tes. Nah, bila airnya langsung kering, berarti penggorengan udah apa ya, udah panas ya. Langsung kita masukkan sekamnya. Nah, untuk tekniknya sedikit agak berbeda ya teman-teman. Kalau kita bikin arang sekam itu harus sering diaduk-aduk, tujuannya agar terbentuknya arang sekam itu bisa merata. Berbeda dengan kita bikin abu sekam ini, kita biarkan aja dulu ya, paling nggak 5 atau 10 menit baru kita aduk-aduk ya. Nggak apa-apa, karena tujuannya untuk bikin abunya, jadi gosong pun nggak masalah. Terus kalau bikinnya itu bahannya itu agak penuh dari tempatnya, ini nggak masalah ya, karena ini sama kayak memasak apa, sayur kangkung, jadi kelihatannya banyak, nanti kalau udah jadi udah masak itu mimpes, sama seperti ini. Oke, biar kita lanjut dulu. Oke teman-teman sahabat tani, prosesnya seperti ini, sangat simpel ya. Ini bisa dicoba untuk teman-teman petani rumahan ya, karena caranya sangat simpel, jadi nggak perlu diaduk-aduk seperti waktu proses bikin arang sekam ya. Ini yang intinya, yang paling penting kita jaga aja agar apinya tetap menyala seperti ini. Nah, ini baru apa ya, separuh proses ya. Itu masih ada yang warna putih itu, masih kita tunggu dulu prosesnya. Oke teman-teman sahabat tani, kalau udah hitam semua gini, dibolak-balik ya, biar yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Tujuannya agar pembentukan abu semakin merata ya. Ini mohon maaf saya pakai kayu ini karena ini gagangnya terlalu pendek, jadi kalau tangan saya di atas penggorengan panas banget rasanya, jadi saya pakai kayu yang agak panjang ini. Nah, terus bolak-balik biar merata, biar cepat jadi abunya. Jadi yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Pedihnya mata. Oke teman-teman sahabat tani, proses pembuatan abu sekam udah selesai, dan ini bentuk hasil akhirnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi sangat berbeda ya dengan arang sekam. Ini seperti ini arang sekam. Nah, kalau arang sekam itu masih bentuknya masih utuh, terus warnanya agak kecoklatan ya kan, karena dia arang ya, bukan abu. Berbeda dengan udah jadi abu. Nah, dia bentuknya hitam pekat ya kan, terus rapuh ya, kalau dipegang itu rapuh. Ini gak berani megang, saya masih panas ini. Ini contohnya lalat ini ha, nempel langsung mati dia, orang masih panas. Oke, ini cara-cara saya bisa dicoba untuk para petani rumahan khususnya ya kan, yang istilahnya tanamannya nggak banyak, atau tanaman di pot-pot di samping rumah ya kan, kan butuhnya kan masih sedikit, jadi bisa dicoba tata cara saya ini. Kalau emang dirasa ribet ya mungkin bisa nyuruh orang lain bikinnya atau beli jadi gitu ya kan, tapi saya rasa kalau kita melakukan hal seperti itu, kita tidak akan mendapatkan ilmu pasti. Jadi pengertian saya ilmu pasti itu seperti ini.
kita melalui setiap prosesnya, kita mengetahui tata caranya, dan terakhir kita menikmati hasilnya. Nah, itu ilmu pasti. Jadi tidak sekedar hanya kata orang pakai itu bisa loh, si Fulan bilang pakai itu aja kayaknya bisa. Nah, jadi nggak kata orang ya. Jadi kalau ilmu pasti itu kita mengalami sendiri, kita melalui prosesnya, kita mengetahui tata caranya, dan terakhir kita menikmati hasilnya. Itu ilmu pasti. Oke, segitu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sahabat tani yang lain, terutama para pemula seperti saya. Ikuti terus perjalanan petani subsisten. Saya adalah petani coba-coba yang berkeinginan menjadi petani komersial yang sukses. Yang penting selalu ada untuk niat belajar tanam, belajar bereksperimen, dan selalu tetap semangat. Mantul.